Bab 3061. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Oh, ngomong-ngomong, perjanjian 3 bulan akan segera datang, kamu akan pergi ke Istana Peri. Fei Long menamparkan kepalanya, tiba-tiba menyadari, dan berkata tanpa daya, baiklah, aku akan pergi bersamamu sekarang, aku telah membuat ratusan pot berkualitas tinggi, cukup bagimu untuk bertarung dengan bajingan dari Yaozu itu sepanjang hari. Aku pergi. Kamu benar-benar melemparkan ratusan pot peri kelas atas, yang harganya ratusan monster obat mujarab peringkat 8. Kamu benar-benar anak yang hilang, mengapa menyia-nyiakan binatang ramuan seperti itu? Apakah menurutmu binatang ramuan tingkat 8 itu adalah kubis Cina? Sangat sulit untuk mendapatkan pil binatang peri tingkat 8. Saya telah menggunakan terlalu banyak pil ketika saya kembali dari negeri dongeng binatang aneh. Apakah Anda masih menggunakannya? Tidakkah kamu memikirkan tentang kebutuhan pemurnian ramuan Jiuxuan Daluojin, dan kebutuhan senjata peri kelas atas lainnya? Kapak, senjata peri kelas atas Wan Yan, dan Souho, Gao Hai, Aisan, semua saudara inti sangat membutuhkan senjata yang lebih canggih. Mendengar ini, Lu Chen menjadi marah, meraih Fei Long dan memarahi dia. Oke, saudaraku, jangan menyeretku dan memarahiku, oke. Aku tidak menghabiskan semua pil binatang abadi tingkat 8 di podcasting, jadi aku memesan beberapa di antaranya. Senjata tingkat abadi dari saudara inti Legiun kita tidak bisa ditinggalkan. Aku baru saja memalsukannya sejak lama. Namun, jika aku menemanimu ke kuil Yaoxian dan menghadapi seluruh pasukan Yaozu yang kuat, jika aku tidak membuat ratusan pot peri berkualitas tinggi, bagaimana aku bisa cukup? Fei Long menjelaskan dengan marah. Mari kita selamatkan. Yaozu sangat takut padaku, dan mereka berharap aku bisa pergi sendiri. Jika aku masih membawa orang ke kuil Yaoxian, terutama kamu, seorang tukang reparasi perisai, mereka akan melakukannya biarkan aku memasuki ruang lingkup kuil Yaoxian. Aku khawatir, jika aku membawamu ke puncak Nixue, Yaozu akan menghentikan kita pergi ke sana. Jadi, aku bisa pergi sendiri, dan kamu tidak perlu melakukannya ikut aku. Lu Chen berkata, aku berkata saudaraku, meskipun kamu telah mengangkat alam kecil, kamu masih seorang Jinxian tahap akhir, dan kamu belum memiliki tubuh Daluo Jinxian. Bahkan jika milikmu kekuatan tempurnya lebih kuat, tidak akan lebih kuat dari sebelumnya. Puncak Daluo Jinxian dalam kelompok masih dapat mengancam Anda. Ada 70 atau 80 pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian di pihak Yaozu, bagaimana Anda bisa mengalahkan mereka? Ini belum termasuk Luo Jinxian besar lainnya dari Yaozu, dan totalnya ada ribuan orang. Tanpa berkat pertahanan perisaiku, kamu tidak bisa membawanya sama sekali. Jangan berharap penguasa Aula Peri mematuhi prinsip. Begitu dia mendapatkan apa yang diinginkannya, aku yakin dia akan segera berbalik melawanmu. Mendengar Lu Chen pergi ke istana Yaoxian sendirian, Fei Long menjadi sedikit cemas. Idiot, kamu bisa tahu bahwa penguasa kuil Yaoxian bukanlah orang baik. Tidak bisakah aku melihatnya? Jika aku berani pergi, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Yaozu. Setidaknya Tuan Istana Yaoxian akan mati lebih dulu. Tanpa keyakinan ini, mengapa saya harus mati? Ini bukan masa darurat. Saya harus mengambil risiko ini. Saya punya banyak waktu untuk melawan klan iblis. Kata Lu Chen, saudaraku, jika tidak nyaman bagimu untuk membawaku ke sana, setidaknya kamu harus membawa kakak ipar Xiao Wan. Fei Long menghela nafas, dan berkata lagi, setidaknya dengan adik ipar Xiao Wan di sini, kamu tidak akan takut terluka. Selama tubuhmu tidak meledak, setidaknya kamu bisa menahan pengepungan dari klan monster. Wanner perlu berlatih, dan dia harus mengikuti ritme bulan yang cerah. Aku tidak ingin dia membuang terlalu banyak waktu. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, lagi pula, jika aku tidak membawamu, mengapa aku harus mengambil Wanner? Aku tidak bisa menjaga Wanner di medan perang. Tanpa perlindungan perisaimu, Wanner berada di bawah serangan seluruh klan monster. Ini, Fei Long tercekat, dia benar-benar melupakannya, dan menyarankan Lu Chen untuk membawa Wanner, yang hampir gagal mencapai kesepakatan. Oke, ayo kita mulai bisnisnya. Aku memanggilmu untuk memintamu melakukan 2 hal. Lu Chen melihat ke ruang latihan Quan Sheng, di mana nafas tahap awal Daluo Jinxian yang melonjak keluar pada puncaknya. Jadi dia berkata lagi, King Sheng sangat berharga. Ini adalah momen kritis untuk mengkonsolidasikan wilayah,
jadi saya tidak akan mengganggunya. Tapi, apa yang akan dia lakukan jatuh pada Anda, dan Anda melakukannya untuknya untuk sementara waktu. Petik 2. Quan Sheng adalah manajer logistik seluruh pasukan fanatik. Semua sumber daya anggota tentara ada di tangan Quan Sheng, dan Quan Sheng bertanggung jawab untuk mengalokasikannya. Tetapi pada saat kritis ketika Quan Sheng sedang berkultivasi, Lu Chen sedang terburu-buru untuk pergi. Dia tidak punya waktu untuk menunggu Quan Sheng mengkonsolidasikan alam baru, jadi dia harus mencari tahu naga gemuk yang wilayahnya telah distabilkan. Saat berikutnya, Lu Chen mengeluarkan 10 barel peri dari Chaos Orb diisi dengan ramuan Daluojin, yang masing-masing indah. Begitu Fei Long melihatnya, dia tahu apa yang Lu Chen ingin dia lakukan, yaitu untuk sementara waktu mengurus kumpulan pil Jiuxuan Daluojin Xian atas nama Quan Sheng, dan mendistribusikan beberapa dari mereka, semua. Anggota inti yang telah melangkah ke negeri dongeng Daluojin harus mendapatkan 9 ramuan Daluojin cantik sesegera mungkin, agar tidak menunda proses budidaya. Hal kecil ini bukan apa-apa, dan semuanya diserahkan padaku. Fat Dragon menyimpan 10 ember peri, dan bertanya, ada hal kedua, apa yang harus saya lakukan? Bantu aku mendapatkan. Lu Chen menempel di telinga Fei Long dan memesan satu hal. Dengan baik, setelah mendengar ini, naga gemuk membuka matanya, dan seringai murni muncul di wajah gemuknya. Wow, benda ini baik-baik saja. Jika kamu memperbaikinya, kamu pasti akan membunuh kepala iblis tua kuil Yao Xian itu. Ditipu adalah hal terbaik, tapi yang kutakutkan adalah kepala iblis tua itu tidak ingin ditipu, tapi ingin mati. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, kecuali monster tua itu mempertahankan pendiriannya dan menyelesaikan kesepakatan denganku dan tidak memunggungi dia, maka dia hanya ditipu, dan dia tidak akan mati. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerangku, aku bisa melakukannya. Jangan bunuh dia. Kakak senior benar-benar bajingan tua, adik laki-lakinya sangat dipuja. Fei Long tertawa. Garpuku, apakah aku yang termuda? Lu Chen menjawab dengan marah. Kakak belum tua, kakak masih sangat muda dan lembut, hanya sedikit menyebalkan. Fei Long berkata sambil tersenyum sambil memimpin Lu Chen ke rumahnya. Ada meja pengecoran besar di kamarnya, dan ada banyak bahan pengecoran dan berbagai bagian, siap untuk pengecoran sesuatu kapan saja. Dan yang diperintahkan Lu Chen kepadanya adalah melemparkan sesuatu. Aku pergi, tanahnya penuh dengan 9 pil abadi emas cantik. Hal ini dibuat oleh Firefox. Mengapa kamu tidak menghargainya sama sekali? Lu Chen melihat sebuah bantal di sisi lain, yang seharusnya menjadi tempat Fei Long bermeditasi dan berlatih, tetapi ada lusinan 9 ramuan emas cantik yang tersebar di sekitar bantal itu. Dia merasa bahwa Fei Long adalah menyia-nyiakan sumber daya ini, dan segera menjadi sedikit tidak senang. Bukannya saya tidak menghargainya, itu karena waktu untuk berkultivasi terlalu sempit, dan saya makan terlalu banyak ramuan. Kadang-kadang, ada yang terjatuh. Saya harus menunggu sampai saya menyelesaikan kultivasi saya sebelum saya punya waktu untuk mengambilnya. Fei Long menjelaskan, kadang-kadang menjatuhkan satu. Lu Chen memandang Fei Long, dan bertanya lagi, ada lusinan pil yang dijatuhkan di sini. Katakan dengan jujur, berapa banyak ramuan yang kamu minum sekaligus? Saya tidak memiliki jumlah poin tertentu, tetapi setidaknya 50 poin setiap kali. Saya akan pergi, 50 poin sekaligus. Apakah Anda akan mati? Di antara ramuan utama yang membantu budidaya, apakah itu ramuan dari negeri dongeng atau ramuan dari dunia fana, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu obatnya ampuh, dan semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Khususnya obat mujarab Jiuxuan, setiap dosisnya mempunyai jumlah yang tetap, jadi tidak boleh minum terlalu banyak, jika tidak obatnya akan terlalu kuat, dan ada bahaya serangan balik pada diri sendiri. Jiuxuan Golden Elixir adalah obat yang sangat besar, jadi Anda harus berhati-hati saat meminumnya. Biasanya, Anda meminumnya setiap 7 hari sekali, 1 pil dalam 1 waktu. Mengingat fakta bahwa semua anggota Legiun Fanatik telah menempa tubuh mereka, teknik penempaan tubuh darah binatang membuat tubuh fisik setiap orang menjadi sangat tirani, terlepas dari ketangguhan daging, tulang, organ dalam, dan dapat melawan lebih besar reaksi obat. Oleh karena itu, ketika semua orang di Legiun Fanatik meminum ramuan Jiuxuan, mereka tidak pernah meminum jumlah dosis dan dosis yang normal, biasanya setiap 2 hari sekali, 5 pil sekaligus. Jika mereka mengejar kecepatan kultivasi, anggota Legiun akan menggandakan jumlah dosisnya,
sekali sehari, dan kemudian menggandakan dosisnya, 10 pil sekaligus. Meningkatkan konsumsi ramuan Jiuxuan berbahaya, dan Lu Chen telah berulang kali membujuk anggota Legiun, tetapi bujukan yang berulang-ulang tidak banyak berpengaruh. Untuk dapat mengikuti Lu Chen, saudara-saudara Legiun, meskipun kekuatan tempur mereka tidak dapat mengimbangi, tidak akan pernah ketinggalan dalam hal ranah. Mereka semua terus menggunakan narkoba, hampir bunuh diri untuk berkultivasi. Jika Anda tidak bekerja terlalu keras, jika Anda tidak menggunakan banyak kekuatan obat untuk menumpuknya, bagaimana Anda bisa mencapai level setinggi itu? Hanya saja khasiat obat Fei Longdui terlalu berat, 50 pil sekaligus, hampir berakibat fatal. Begitu tubuh fisik tidak dapat menahannya, dan kekuatan obatnya menjadi bumerang, ia akan meledak. Apa yang kamu takutkan? Aku telah menggunakan darah hewan untuk membentuk tubuhku. 59 ramuan emas bisa membunuhku. Menghadapi kekhawatiran Lu Chen, Fei Long tidak menganggapnya serius, dan mengungkapkannya kepada Lu Chen sambil tersenyum. Rahasia orang lain, sebenarnya semua saudara minum obat mujarab, jumlahnya sama, dan yang saya minum sama sekali tidak menonjol. Pasukan kita, hanya ada satu orang yang benar-benar kejam, yaitu bebek renyah Sangguan Jin, 3 kali dalam 2 hari, 100 koin sekaligus. Aku bertanya-tanya mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang. Petik 2. Aku garpu. Mendengar ini, wajah Lu Chen berubah, dan dia tertegun beberapa saat, dan dia menunggu sampai dia pulih sebelum dia dapat melanjutkan. Sangguan mempertaruhkan nyawanya, dan kamu juga mempertaruhkan kematian. Aku punya ramuan Jiuxuan yang disediakan untukmu. Cepat atau lambat Anda akan memasuki jajaran makhluk abadi tingkat tinggi. Ya, dan Anda tidak perlu berlatih terlalu lama, jadi mengapa terburu-buru? Petik 2. Saudaraku, bukan karena kami sedang terburu-buru, tapi kami sangat cemas. Petik 2. Kakak senior, kamu adalah keturunan 9 naga, dan kamu juga memiliki bakat seni bela diri yang tiada taraf. Bakatmu tak tertandingi, dan kecepatan kultivasimu bahkan lebih cepat daripada naik ke surga. Kami tidak memiliki talenta tinggi seperti kakak senior. Jika kita tidak meminum ramuan dengan nyawa kita tidak akan mampu mengimbangi budidaya kakak senior. Kita akan tertinggal di masa depan. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengikuti kakak senior? Fei Long berkata tanpa daya, aku akan menunggumu, dan aku tidak akan menyerah pada siapapun, jadi cepatlah. Lu Chen berkata dengan marah. Hal semacam ini masih membutuhkan senior untuk melakukannya. Tunggu, jadi itu tidak masuk akal. Tak satu pun dari kita ingin menjadi penarik botol. Fei Long menggelengkan kepalanya, dan berkata, terlebih lagi, kekuatan tempur kakak laki-laki itu sangat tidak cocok dengan dunia nyata. Jika kita tidak berlatih dengan sungguh-sungguh, begitu kita tertinggal, kita akan tertinggal selangkah demi selangkah di masa depan. Di masa depan, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mempertaruhkan nyawa kita. Legiun fanatik kita telah bertempur dari dunia fana hingga ke negeri dongeng, dan tidak ada yang pernah jatuh. Inilah yang paling kami banggakan. Lu Chen mengerutkan kening, dan berkata, tetapi karena meminum ramuan itu, beberapa orang meninggal selama berkultivasi, saya tidak dapat menerimanya. Saudaraku, jangan khawatir, meskipun kita agak kejam dalam memakai narkoba, kami masih punya takarannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mau mengolah dirinya sampai mati, bukan? Fat Dragon terkekeh, dan berkata, di dunia fana, pasukan kita mengikuti kakak senior. Ini pertarungan yang menyenangkan, dan ini adalah kekuatan mutlak dari kakak senior. Tapi di negeri dongeng, dia dibatasi oleh alam, dan hampir tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran, jadi dia tidak bisa membantu kakak laki-lakinya sama sekali. Sibuk. Oleh karena itu, saudara-saudara di Legiun sangat cemas, karena takut Legiun fanatik akan menjadi Legiun pajangan, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk bertarung berdampingan dengan senior mereka di masa depan. Petik 2. Anda menemukan kesempatan untuk memberitahu saudara-saudara bahwa saya membiarkan semua orang bangun dan berlatih. Selain dipaksa untuk melakukannya, ada kegunaan lain. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, kecuali beberapa anggota inti Legiun, semua orang di Legiun adalah puncak keabadian emas. Sekarang, tinggal selangkah lagi dari Daluo Jinxian. Ketika semua orang masuk ke Daluo Jinxian, akan ada saatnya nilai kinerja mereka ada. Nah, maka mereka harus berjuang keras. Petik 2. Satu saudara sudah cukup untuk bertarung, ditambah Waner dan aku,
tidak masalah untuk menyapu bersih perlombaan, dan Anda perlu menggunakan seluruh pasukan. Pertarungan sulit macam apa ini? Fei Long bertanya dengan heran. Shuro berwajah putih. Kata Lu Chen, kekuatan Asura memang seperti itu. Dia dipukul mundur oleh kakak laki-lakinya terakhir kali. Sekarang tingkat kultivasi kakak laki-lakinya lebih tinggi, dan Sura bukan tandingan kakak laki-lakinya. Kata Fei Long, kamu bodoh? Jika hanya klan Sura berwajah putih, aku bisa mengantarmu ke sana dan mengurusnya, tidak perlu mengirimkan pasukan kita. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, yang benar-benar sulit untuk dilawan adalah kekuatan di balik Shuro berwajah putih. Saya pikir satu orang mungkin tidak mampu mengatasinya, jadi saya akan membawa pasukan kita untuk berperang. Negeri ajaib binatang yang fantastis. Fei Long tiba-tiba menyadari bahwa klan Sura berwajah putih telah berkolusi dengan binatang abadi, dan jika keduanya digabungkan, akan sangat sulit untuk bertarung. Binatang abadi bukanlah satu kelompok etnis, tetapi terdiri dari beberapa kelompok. Etnis, siapa yang tahu binatang aneh apa yang akan muncul? Sama seperti cacing peri Tibet di lembah patah tulang terakhir kali, akan sangat sulit untuk ditangani. Jika bukan karena Lu Chen tidak takut dengan lendir cacing peri dan membunuh cacing peri itu, saya khawatir semua orang di lembah tulang patah akan mati. Tidak heran jika Lu Chen takut dengan binatang abadi di belakang klan Sura berwajah putih, dan ternyata itulah alasannya. Setelah itu, Lu Chen berhenti berbicara dengan Fei Long, dan membiarkan Fei Long berkonsentrasi melakukan sesuatu, dan memalsukan hal-hal yang dia butuhkan. Benda yang diinginkan Lu Chen bentuknya aneh dan agak besar, sehingga tidak bisa langsung dibuang. Meskipun Fei Long adalah seorang caster papan atas, dia membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk melakukan apa yang diinginkan Lu Chen tanpa kekurangan bahan. Lu Chen menyingkirkan barang-barang yang sudah dicetak, mengucapkan selamat tinggal pada Fei Long, dan meninggalkan halaman utara. Begitu dia keluar dari pintu halaman utara, dia melihat penguasa Zuzu duduk di kursi peri, dan ada 4 penjaga di sampingnya, semuanya adalah ahli terbaik Daluo Jinxian. Apa yang Tuan lakukan di sini? Lu Chen bertanya dengan aneh. Aku akan melindungimu. Istana Master Zuzu berdiri dari kursi peri, dan dengan cepat berjalan menuju Lu Chen, matanya seperti kilat, menatap Lu Chen, seolah-olah dia melihat monster besar, dan bahkan tidak mempercayai matanya ekspresi terkejut. Aku akan pergi, kurang dari 3 bulan, kamu benar-benar berhasil menerobos, kamu benar-benar berada di tahap akhir Jinxian, bagaimana kamu melakukannya? Itu keluar dari kultivasi, kalau tidak, kamu mengira itu keluar dari tidur. Melihat ekspresi terkejut dari Tuan Zuzu, Lu Chen berkata dengan marah. Pewaris 9 naga benar-benar berbakat, dan kecepatan kultivasinya tidak tertandingi oleh yang lain. Penguasa istana Zuzu menghela nafas panjang, dan berkata, dalam hal ini, tidak sia-sia istana telah membuang waktu dan tenaga lebih dari 2 bulan, duduk di sini sebagai pelindung Dharma. Seseorang di sini untuk membuat masalah. Lu Chenhe sedikit mengernyit, menanyakan pertanyaan ini. Dari nada suara Master Zuzu, dia tahu bahwa selama masa kultivasinya, mansion itu tidak begitu damai. Siapapun yang berani membuat masalah di wilayah pemerintahan ini pasti tidak akan berhasil. Penguasa istana Zuzu tidak menanggapi secara positif, tetapi menanggapi seperti ini, seolah-olah terjadi sesuatu, tetapi juga seolah-olah tidak ada apa-apa. Namun, keempat penjaga yang kuat itu langsung berhenti karena melihat tuan istana Zuzu begitu periang. Beberapa kelompok orang datang, semuanya adalah murid Duan Long Xianmen, dan mereka datang setiap malam. Mereka langsung menuju kampus utara dengan tujuan yang sangat jelas. Mereka hanya ingin mengganggumu dalam kultivasimu. Namun, kepala istana secara pribadi duduk dan membimbing saya untuk mengirim orang-orang itu pergi. Ada juga hantu di mansion kami yang ingin masuk ke halaman utara, tapi mereka semua diperhatikan oleh pemilik mansion, dan semua hantu itu dimusnahkan. Jangan melihat tuan istana mengatakan tidak apa-apa. Faktanya, dalam 2 bulan terakhir ini, murid naga patah yang datang ke sini sangat kuat dan sangat berbahaya untuk masuk ke istana. Untungnya, Duan Yingjun tidak datang, dan Master Sekte Duan Long tidak muncul, jika tidak, rumah Zuzu kita pasti tidak akan tahan. Keempat penjaga yang kuat berbicara dengan tergesa-gesa, dan dengan kasar menceritakan situasi setelah mundurnya Lu Chen. Ini juga membuktikan bahwa ketika Lu Chen bersiap untuk mundur, permintaan guru istana Zuzu untuk melindungi Dharma adalah benar. Jika murid naga patah itu masuk ke halaman utara untuk mengganggunya dari waktu ke waktu,
akan sulit bagi Lu Chen untuk mundur dengan tenang, dan dia harus keluar untuk menghadapi bajingan itu dari waktu ke waktu, maka efek dari kultivasi akan sangat berkurang, dan dia tidak akan mampu menerobos dalam waktu 3 bulan. Sekarang penguasa istana Zuzu secara pribadi muncul di atas panggung, menanggung semua tekanan. Lu Chen hanya punya waktu untuk membersihkan, dan berhasil menembus tahap akhir Golden Immortal. Terima kasih Tuan Istana atas bantuan besar Anda. Saya akan membuat catatan untuk melindungi hukum untuk saya. Lu Chen membungkukkan tangannya kepada penguasa istana Zuzu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini masalah sepele, kenapa harus dikhawatirkan? Pemimpin istana Zuzu melambaikan tangannya. Aku sedang sibuk sekarang, kesampingkan ini dulu, tunggu sampai aku menyelesaikan semua urusan, lalu bermain perlahan dengan Duanlong Xianmen. Lu Chen mengucapkan kata-kata kasarnya, dan harus mendobrak gerbang abadi naga agar terlihat bagus setelahnya. Kekuatan umat manusia kita secara bertahap menurun, dan kita tidak boleh berperang satu sama lain, jika tidak kekuatan kita akan melemah lagi, dan kita tidak akan mampu menahan ras lain di masa depan. Penguasa istana Zuzu berkata lagi, istana ini secara pribadi keluar dan membawa semuanya, tapi saya tidak ingin Anda terus membuat masalah dengan Duanlong Xianmen. Tuan istana tidak perlu berkata apa-apa, saya punya cara saya sendiri, dan saya berjanji tidak akan melemahkan kekuatan umat manusia. Lu Chen tidak setuju atau keberatan, tetapi mengabaikan masalah tersebut, tidak ingin terus berdebat dengan Tuan Istana Zuzu. Berdebat tidak ada gunanya, tidak ada yang bisa mengubah pikiran siapapun. Apapun yang ingin dia lakukan, Master Zuzu tidak bisa ikut campur, dia juga tidak bisa ikut campur. Saya harap Anda dapat mengutamakan situasi secara keseluruhan. Melihat Lu Chen seperti ini, penguasa rumah Zuzu tidak punya pilihan selain menghela nafas, dan berhenti membahas topik Duanlong Xianmen. Bagaimanapun, pendirian Sekte Abadi Duanlong memiliki tujuan yang berbeda, hal itu dilakukan oleh Patriark Duanlong untuk menyasar keturunan Jiulong. Tidak peduli siapa itu tidak dapat mengubah pertentangan antara Duanlong Xianmen dan keturunan Jiulong, yaitu pertentangan dengan Lu Chen. Aku akan ke Aula Peri, jadi aku berangkat sekarang. Lu Chen menangkupkan tangannya lagi dan berkata, "Tunggu," teriak kepala istana Zuzu, lalu melihat keempat penjaga istana yang kuat di sekitarnya, dan berkata kepada Lu Chen, "Kamu pergi ke wilayah Yaozu sendirian, tanpa pembudidaya perisai atau perimedis, begitu penguasa istana Yaoxian berbalik melawan kamu, tidak ada yang akan membantumu. Keempat penjaga rumahku adalah yang terkuat di puncak Daluo Jinxian, dan kekuatan tempur mereka tidak lemah. Kamu bisa membawa mereka ke sana, setidaknya ada dukungan. Istana Yaoxian memiliki perjanjian dengan saya. Saya harus pergi sendiri. Saya harus mematuhi perjanjian ini." Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Jika aku membawa satu orang lagi, penguasa istana Yaoxian akan segera memunggungi dia, begitu gerbang istana Yaoxian ditutup, saya khawatir akan sangat merepotkan bagi saya untuk masuk. Anda adalah orang yang paling berkuasa di Zuzu. Jika Anda memiliki masalah, kerugian umat manusia kita akan sangat besar. Bagaimana Anda bisa memberitahu pemerintah agar yakin?" Melihat penolakan Lu Chen, kepala istana Zuzu segera mengerutkan kening, dan berkata, "Sebenarnya, kamu tidak membawa pasukan. Kamu memiliki beberapa orang lagi di sekitarmu, dan kepala istana Yaoxian bertanya kepadamu, jadi kamu tidak akan memalingkan wajahmu ke kanan jauh. Tidak perlu, aku seorang ranger yang sendirian, aku terbiasa. Berjalan sendirian, aku tidak terbiasa jika ada orang di sekitarku." Tanpa diduga, Lu Chen merespons seperti ini, dan dia menolak untuk setuju. Hanya bercanda, dia tidak pergi ke kuil Yaoxian untuk mengambil air suci dari Yaozu, tetapi berkata dengan sedih bahwa jika dia ingin bertemu dengannya, dia harus pergi ke sana. "Apakah nyaman membawa seseorang dari penguasa istana Zuzu bersamaku untuk bertemu Anyu?" Tidak mungkin dia membawanya. Mendengar ini, penguasa istana Zuzu hampir membalikkan punggungnya karena marah, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Karena, Lu Chen sedang membual, mengira dia adalah ikan di air untuk membodohinya. Apa Lone Rangernya? Berjalan sendirian? Pantat. Akankah Lone Ranger memiliki penggarap perisai, ahli medis, atau seluruh pasukan tempur di bawah komandonya? Mengapa kamu tidak melakukan ini? Penguasa istana memanggil pasukan emas abadi dan ikuti aku ke puncak Nixue. Lu Chen berkata begitu tiba-tiba. Pasukan abadi emas, puncak Nixue. Penguasa istana Zuzu tertegun beberapa saat, namun dia tetap tidak bereaksi.
Meskipun Yaozu mundur dari kota Zuzu, puncak Nixue masih berada di tangan Yaozu, bukan? Lu Chen bertanya. Memang begitu. Pemimpin istana Zuzu mengangguk. Kalau begitu, aku akan pergi ke istana Yaoxian sekarang dan merebut kembali puncak Nixue. Tidak aman bagi Zuzu jika tidak memiliki penghalang ini. Kata Lu Chen. Kamu pergi ke gerbang kota dan tunggu sebentar, dan pemerintah akan segera mengirim kelompok elit keabadian emas untuk mengikutimu ke puncak Nixue. Penguasa istana Zuzu akhirnya mengerti apa yang dimaksud Lu Chen, dan segera sangat gembira, dan segera mulai menangani masalah ini. Puncak Nixue masih di tangan Yaozu, dan itu selalu menjadi penyakit jantungnya, dan dia selalu ingin mengambilnya kembali. Namun, sejak Yaozu mengalahkan kota Zuzu, bahkan tim Daluo Jinxian mundur dan tidak bertahan di puncak Nixue. Sekarang yang menjaga puncak Nixue adalah pasukan abadi emas dari Yaozu, yang merupakan medan perang abadi emas. Jika umat manusia ingin merebut kembali puncak Nixue, mereka harus mengikuti peraturan yang diberikan oleh Tongtian Xianlu. Mereka hanya dapat mengirim pasukan Jinxian untuk bertarung secara setara dengan Yaozu. Dengan tidak adanya sekte naga patah dan sekte embun beku perak, pasukan abadi emas umat manusia tidak kuat, dan tidak memiliki peluang untuk menang melawan pasukan abadi emas dari ras monster, jadi dia tidak pernah mengirim pasukan untuk menyerang puncak Nixue. Sekarang Lu Chen memimpin tim, puncak Nixue pasti akan dikembalikan tanpa banyak usaha. Karena Lu Chen sendiri adalah seorang dewa emas, sangat cocok untuk berpartisipasi di medan perang abadi emas, dan dia tidak melanggar aturan apapun. Adapun kekuatan tempur abnormal Lu Chen, itu tidak ada hubungannya dengan umat manusia. Siapa bilang Yaozu tidak punya keturunan Kowloon? Ketika Lu Chen datang ke gerbang kota, dia hanya menunggu sebatang dupa sebelum dia melihat penguasa Zuzu memimpin pasukan Dewa Emas bergegas mendekat. Harus dikatakan bahwa efisiensi penguasa istana Zuzu dan pemanggilan pasukan abadi emas umat manusia sangatlah cepat. Kerugiannya adalah jumlah pasukan abadi emas manusia ini jauh lebih kecil dibandingkan saat mereka mempertahankan kota. Jelas sekali bahwa semua Dewa Emas belum dikumpulkan di tempatnya, dan hanya sebagian dari pasukan yang telah dibawa keluar. Namun, usulan Lu Chen untuk merebut kembali puncak Nixue juga merupakan inisiatif yang tiba-tiba. Dengan waktu sesingkat itu, lumayanlah kalau penguasa istana Zuzu bisa mendatangkan begitu banyak emas abadi. Waktu hampir habis, dan tidak ada perang saat ini. Sebagian besar Dewa Emas mundur dan berlatih, dan mereka belum menerima panggilan dari Mansion. Hanya 50.000 orang yang datang. Penguasa istana Zuzu meminta maaf, dan melamar Lu Chen dengan cara ini, jika kamu tidak terburu-buru, kamu bisa menunggu beberapa jam lagi, dan lebih banyak Dewa Emas akan keluar dari celah itu, dan kamu bisa kumpulkan 100.000 pasukan. Jika Anda bersedia menunggu beberapa hari lebih lama, mereka akan datang ke sini. Ada lebih banyak Dewa Emas, dan 200.000 pasukan akan dapat mengumpulkan mereka, atau bahkan lebih. Punya waktu untuk menunggu, dan saya tidak membutuhkan 200.000 pasukan, 50.000 sudah cukup. Lu Chen langsung menolak, tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Untuk mendapatkan kembali Nixue Peak, dia sendiri sudah cukup untuk bertarung, jadi apa yang kita perlukan begitu banyak pasukan? Jangankan 50.000 orang, 5.000 orang pun masih bisa menjatuhkan Nixue Peak. Pasukan abadi emas yang ditempatkan di puncak Nixue dekat Yaozu berjumlah ratusan ribu. Penguasa Zuzu mengerutkan kening, dan berkata, kamu hanya memiliki 50.000 orang, kesenjangan jumlahnya terlalu besar, apakah kamu yakin dapat mengalahkan pasukan abadi emas dengan orang-orang kecil ini? Pasti mengharukan, kalau tidak aku berani menyombongkannya. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pasukan abadi emas ras manusia untuk mengirim, ayo pergi, bidik ke puncak Nixue, dan kembalikan penghalang terbesar umat manusia. Keabadian emas dari semua ras mematuhi perintah, semuanya mematuhi perintah Lu Chen, dan puncak Nixue harus direbut kembali. Melihat Lu Chen bertekad untuk berangkat, penguasa rumah Zuzu tidak punya pilihan selain memberi perintah kepada pasukan abadi emas, dan juga menyerahkan komando pasukan ini kepada Lu Chen. Ikuti perintah Tuhan, 50.000 Dewa Emas menanggapi secara serempak, dan juga membuka seruan mereka secara serempak, terbang ke arah puncak Nixue dengan padat dengan momentum menutupi langit dan menutupi matahari. Saudara Lu, puncak Nixue tidak dijaga oleh Daluo Jinxian dari ras monster. Di sana ada medan perang abadi emas. Tidak nyaman bagi tim Daluo Jinxian dari rumah kami dan umat manusia untuk lewat.
Kepala Istana Zuzu melihat ke arah Lu Chen, dan kemudian berkata, tetapi pemerintah ini dapat meyakinkan Anda bahwa setelah beberapa jam, pasukan bala bantuan yang terdiri dari 50.000 orang akan bergegas, dan setelah beberapa hari, akan ada pasukan bala bantuan lainnya, dari 100.000 orang. Selama Anda melawan darah, jika puncak dapat dipertahankan, bala bantuan akan terus mengalir masuk. Meskipun tidak ada dukungan dari Duan Long Xianmen dan Yin Xuang Xianmen, tenaga kerja yang ada hampir tidak cukup. Terserah Anda. Petik 2. Lu Chen menjawab dengan santai, lalu naik ke udara, memimpin 50.000 pasukan abadi emas dan langsung terbang. Sepanjang jalan, 50.000 dewa emas memperlakukan Lu Chen dengan hormat dan hormat. Segala macam sanjungan, mereka akan melakukan apa yang dikatakan Lu Chen, dan memuja Lu Chen sebagai idola. Tidak mungkin, Lu Chen adalah keturunan 9 naga, yang terkuat di Zuzu, dan yang memiliki kekuatan tempur paling transenden di umat manusia. Dalam pertempuran terakhir mempertahankan kota, Lu Chen menggunakan kekuatannya sendiri untuk memenggal hampir 20 orang kuat dari klan monster puncak Daluo Jinxian, memaksa klan monster untuk membatalkan pengepungan. Rekornya luar biasa dan penghargaannya luar biasa. Seperti kata pepatah, dalam seni bela diri, yang kuat dihormati. Meskipun ranah Lu Chen tidak tinggi, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat, dia dihormati oleh orang lain. Belum lagi ini adalah tim Dewa Emas, meskipun itu adalah tim Dewa Emas Daluo, mereka tetap harus memperlakukan Lu Chen dengan hormat dan menganggap Lu Chen sebagai rasa hormat mereka. Apa yang kuat? Inilah yang kuat. Di puncak Nixue, aura iblisnya dalam dan mematikan, dan langitnya suram. Pasukan ratusan ribu ras iblis emas abadi ditempatkan di puncak Nixue. Diketahui bahwa sejumlah kecil pasukan abadi emas umat manusia datang untuk membunuh mereka. Di kaki puncak Nixue, tidak ada monster yang ditempatkan di sana, dan pintunya terbuka lebar. Di lereng gunung puncak Nixue, 100.000 dewa emas klan iblis sedang menunggu dalam formasi, menunggu pasukan abadi emas umat manusia datang dan mulai bertarung. Di puncak Nixue Peak, ada 200.000 monster Rache Golden Immortal yang sedang menyergap di kedua sisi, menunggu medan perang di lereng gunung dimulai, dan kemudian diam-diam memutar ke bawah untuk membuat pangsit untuk pasukan Golden Immortal rakyat. Namun, 50.000 pasukan Jinxian melewati kaki gunung dan mencapai lereng gunung, tetapi tidak segera menyerang dan membuka. Sebaliknya, mereka menjaga jarak tertentu dari 100.000 monster di lereng gunung, dan pertama-tama menemui jalan buntu dengan monster tersebut. Di antara pasukan abadi emas umat manusia, ada seorang pemuda yang menonjol dari kerumunan, memisahkan diri dari pasukan, dan maju sendirian. Pemuda itu memegang pedang peri berkualitas tinggi di tangannya, dikelilingi oleh 5 naga, dan memiliki 5 totem naga di matanya, seolah-olah dewa naga telah turun ke dunia. Berhenti. Di antara 100.000 pasukan abadi emas klan iblis, ada juga iblis puncak abadi emas dengan aura kuat yang keluar, sebuah penglihatan terbuka di belakangnya, memegang pedang abadi kelas menengah di tangannya, dan menunjuk ke arah Lu Chen dengan pedangnya. Tentang pedang, beraninya tidak menganggap serius Lu Chen. Oke. Kamu punya nyali untuk bertarung sendirian, berapa banyak isi perut macan tutul yang sudah kamu makan? Aku bahkan belum makan empedu macan tutul. Lu Chen melihat ke pihak lain, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak tahu siapa saya? Lu Chen, keturunan 9 naga, aku mengenalimu bahkan setelah kamu berubah menjadi abu. Iblis di puncak Jinxian berkata dengan ringan. Hanya bercanda, terakhir kali klan monster menyerang kota Zuzu, semua dewa emas klan monster berpartisipasi dalam pertempuran, bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Lu Chen? Karena kamu tahu siapa aku, kamu masih berani keluar untuk memprovokasiku, berapa banyak nyawa yang kamu punya cukup untuk mati? Lu Chen bertanya balik, aku tahu kekuatan tempurmu tidak normal. Jika aku bertarung denganmu, 100 nyawa tidak akan cukup untuk mati. Pria itu mencibir, dan langsung menyerah. Tapi dia tidak mengaku kalah, tapi ini bukan medan perangmu. Kamu milik medan perang Daluo Jinxian. Kamu, orang kuat yang bisa membunuh puncak Daluo Jinxian. Kenapa? Anda lari ke medan perang Jinxian tanpa alasan. Anda tidak tahu bahwa yang abadi. Apakah domain tersebut memiliki peraturan medan perang yang ketat? Tahukah Anda bahwa peraturan ini dibuat oleh penguasa alam abadi? Hukuman karena melanggar aturan medan perang. Petik 2. Hei, kamu sudah mengatakan begitu banyak omong kosong, bukankah menurutmu itu semua hanya kentut? Lu Chen sama sekali tidak sopan,
dan langsung berbalik, tidak ada yang tahu aturan medan perang. Jinxian memasuki medan perang Jinxian, dan Daluo Jinxian memasuki medan perang Daluo Jinxian. Buka mata anjingmu dan lihat, peri macam apa aku ini. Emas, emas abadi, tahap akhir keabadian emas. Pria itu terkejut sesaat, lalu tergagap sebagai jawaban. Karena Lu Chen terlalu kuat, dia tidak memperlakukan Lu Chen sebagai dewa emas, tetapi sebagai pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian. Oleh karena itu, saat dia melihat Lu Chen, pemikirannya yang tetap sudah terbentuk sebelumnya, dan dia menggunakan kekuatan tempur Lu Chen untuk menilai kepemilikan medan perang, bahkan mengabaikan wilayah asli Lu Chen. Lu Chen hanya kuat dalam pertempuran, tetapi tidak tinggi di alam, hanya di akhir periode Jinxian. Pada tahap akhir Jinxian, medan perang Jinxian seharusnya telah terjadi. Jika dia ingin mati, medan perang Daluo Jinxian juga akan dibebaskan karenanya. Bagaimanapun, aturan medan perang yang dirumuskan oleh penguasa negeri dongeng terutama untuk memberikan jaminan bagi makhluk abadi tingkat rendah. Itu hanya melarang makhluk abadi tingkat tinggi bertarung di medan perang tingkat rendah, tetapi tidak melarang makhluk abadi tingkat rendah bertarung di medan perang tingkat tinggi. Itu sebabnya, ketika orang kuat di puncak keabadian emas Yao Zu sadar, dia begitu terpesona oleh Lu Chen sehingga dia bahkan hampir tidak bisa berbicara dengan jelas. Lu Chen berada di tahap akhir Golden Immortal. Dia bisa melawan Daluo Golden Immortal Battlefield, atau Golden Immortal Battlefield, tidak ada masalah sama sekali. Kamu tahu bahwa aku adalah Dewa Emas tahap akhir, tapi kamu melarangku bertarung di medan perang Dewa Emas. Siapa kamu? Apakah kamu pikir kamu adalah penguasa alam abadi? Lu Chen terus membentaknya, menyebabkan keringat mengalir dari dahinya dan air mata mengalir ke matanya. Aku tidak bermaksud begitu, maksudku. Iblis di puncak keabadian emas menelan, menyeka wajahnya, dan bertanya lagi, kamu adalah dewa emas yang kekuatan tempurnya lebih tinggi daripada Daluo Golden Immortal, dan kamu kembali untuk bertarung di medan perang Golden Immortal, bukankah kamu pikir kamu menang? Saya rasa tidak, kata Lu Chen. Tidakkah menurutmu itu tidak masuk akal? Pria itu bertanya lagi. Menurutku juga tidak, kata Lu Chen. Tidakkah menurutmu itu kejam dan tidak tahu malu? Pria itu bertanya lagi. Jangan pernah berpikir begitu. Lu Chen tersenyum, mulai mengangkat pedang peri perlahan, dan berkata, saya memenuhi syarat untuk bertarung di medan perang abadi emas, jadi semuanya masuk akal. Saya juga suka bertarung di medan perang semacam ini. Persetan, tentu saja, jika kamu merasa sedih, kamu juga dapat menemukan peri emas yang sebanding denganku dan bertarung sampai mati bersamaku. Petik 2. Klan iblis kita tidak memiliki keturunan 9 naga sekuat kamu. Pria itu berkata dengan marah. Itu urusanmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Lu Chen mengarahkan pedangnya ke pihak lain, dan berkata, demi seseorang dari klan monstermu, hari ini aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk melarikan diri dari puncak Nixue dan jangan pernah melakukannya lagi. Kentut, ada ratusan ribu dewa emas di klan iblis kami, dan setiap suapan ludah akan menenggelamkanmu. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tetap tidak akan bisa membunuh kami semua. Hasil dari pertarunganmu dengan kami adalah kami akan menghabiskan kekuatanmu dan mati. Jika kamu adalah keturunan 9 naga di negeri ajaib emas Daluo, kami mungkin takut padamu, tetapi kamu hanyalah dewa emas tahap akhir, dan wilayahmu bahkan tidak sebaik milikku. Pasukan kami berjumlah ratusan ribu. Dewa emas takut padamu. Iblis di puncak Jinxian sangat marah, menolak menerima saran Lu Chen, dan bahkan langsung mengutuk. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain merasa kasihan pada orang tertentu. Hari ini, aku akan membunuhmu di puncak Nixue. Aku khawatir tidak banyak yang tersisa dari ratusan ribu pasukan klan monstermu. Lu Chen menghela nafas dan berkata tanpa daya. Orang yang dia bicarakan dari Yao Zu tidak tahu siapa orang itu, dan mereka tidak menganggap serius kata-katanya. Karena seseorang dari Yao Zu adalah Anyu. Anyu banyak berkorban untuknya, dan bersumpah tidak akan menjadi musuh umat manusia. Dia mengingatnya di dalam hatinya. Selama situasinya memungkinkan, dia dapat membunuh lebih sedikit iblis, atau bahkan berhenti membunuh banyak iblis. Tapi tentara abadi emas Yao Zu tidak menghargainya sama sekali, jadi jangan salahkan dia karena kejam. Pewaris 9 naga, jika kamu pergi ke aula dewa iblis, kami dapat memberi jalan bagimu untuk melewati puncak Nixue. Pada saat ini, iblis di puncak Jinxian berubah pikiran dan berkata,
jika kamu membawa seseorang untuk merebut puncak Nixue, jangan pernah berpikir untuk melewatinya. Mati di sini atau lari. Penguasa istana Yao Xian memiliki perjanjian dengan Lu Chen, dia mengetahuinya, dan dia juga menerima perintah untuk melepaskan Lu Chen. Namun puncak Nixue sudah jatuh ke tangan para Yaozu, sehingga mereka tidak akan pernah menyerah dan bersumpah untuk berjuang sampai akhir. Kalau begitu ayo bertarung. Mata Lu Chen sedikit menyipit, dan ada niat membunuh di dasar matanya. Keterampilan pertempuran galaksi segera diaktifkan, dan pedang peri di tangannya diayunkan. Semuanya, kita memiliki banyak orang, pertama-tama lawan keturunan 9 naga, lalu lawan pasukan manusia abadi emas di bawah. Melihat bahwa Lu Chen akan bergerak, iblis puncak peri emas buru-buru mundur, dan langsung kembali ke pasukan peri emas dari klan iblis, dan memerintahkan iblis lain untuk naik dan menjadi umpan meriam. Adapun dirinya sendiri, dia sama sekali tidak berani menghadapi ujung pedang Lu Chen. Lu Chen memiliki kekuatan tempur di level puncak Luo Jinxian Agung, tetapi dia hanyalah puncak dari Jinxian. Jika dia berhadapan langsung dengan Lu Chen, dia tidak akan bisa mati dengan 100 nyawa. Membunuh. Saat berikutnya, Dewa Emas Klan Iblis yang tak terhitung jumlahnya berteriak serempak, bergegas keluar satu demi satu, dan langsung menuju ke Lu Chen. 100.000 Dewa Emas Klan Iblis, seperti banjir tanpa tanggul, akan mengelilingi Lu Chen, dan mereka ingin menenggelamkan Lu Chen dengan keunggulan numerik absolut. Namun, 50.000 Dewa Emas di belakang berdiri diam, hanya berpegang pada formasi pertahanan mereka, dan tidak berniat naik untuk menyelamatkan Lu Chen. Tapi ini adalah perintah dari Lu Chen kepada 50.000 Jinxian, dan mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran sampai pasukan Jinxian Yaozu runtuh. Bagus sekali. Pada saat ini, menghadapi banjir musuh yang datang, Lu Chen tiba-tiba melompat tinggi dan mengayunkan pedang abadi di tangannya. Galaksi. Dengan sapuan pedang, tekanan peri dibelah, langit peri hancur, dan ujung pedang muncul. Di langit peri yang hancur, ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti galaksi yang berputar ke bawah, ingin membunuh semua makhluk hidup. Ledakan. Bima sakti ditebang, dengan radius 10.000 zang, bumi meledak, dan tumbuh-tumbuhan layu. Dalam jangkauan Xinghe, Dewa Emas yang tak terhitung jumlahnya dari ras monster dipotong oleh pedang, dan Dewa Emas di puncaknya meledak di tempat. Puncak Jinxian yang masih hidup tidak jauh lebih baik, dan mereka semua melarikan diri dengan luka-luka, takut pedang kedua Lu Chen akan menyerang. Pada saat itu, formasi depan 100.000 klan monster telah terputus, yang menyebabkan kepanikan di antara banyak klan monster emas abadi. Tapi Yaozu Jinxian di belakang belum mengetahuinya, dan masih menyerang, seperti ombak dari belakang yang memukul ombak dari depan, datang dalam gelombang. Melanjutkan, setelah Lu Chen menebas dengan pedangnya, dia mencabut pedangnya dan menebas lagi. Dia melompat tinggi lagi, dan Xinghe menyerang lagi. Ledakan, 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 satu pedang menebas 1.000 orang, 10 pedang menebas 10.000 orang, pedang demi pedang, Xinghe menyiksa semua makhluk. Di seluruh lereng gunung puncak Nixue, duka ada di mana-mana. Hantu menangis dan dewa melolong, dan kanopi darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, mewarnai negeri dongeng menjadi merah. Tidak peduli berapa banyak monster Rache Golden Immortal yang didakwa, mereka tidak bisa mendekati tubuh Lu Chen jika mereka berada dalam jangkauan pembunuhan Xinghe. Dengan satu serangan pedang, Lu Chen menjadi pusatnya, dan ujung pedang ada di sekelilingnya. Bagaimana monster Jinxian bisa bergegas? Terlebih lagi, tubuh fisik Lu Chen sangat tirani sekarang, tapi dia bisa melawan Daluo Jinxian. Apakah kamu takut diserang oleh Jinxian? Lu Chen berkorban untuk Xinghe puluhan kali, memenggal kepala puluhan ribu orang, beberapa monster puncak Jinxian dipukul 2 kali berturut-turut, tapi mereka tidak melepasnya dan meledak. Maaf, kakak senior Lu Chen sangat kuat, dia bahkan menggunakan kekuatannya sendiri untuk langsung mengalahkan pasukan Yaozu Jinxian seperti memotong melon dan sayuran. Itu benar-benar membuka mataku. Saya pikir kakak senior Lu Chen kuat dalam pertempuran, tapi dia lebih kuat dalam duel tunggal. Saya tidak menyangka kakak senior Lu Chen juga bisa bertarung dalam kelompok, dan dia mampu bertarung melawan 100.000 dengan satu lawan. Dia sangat kuat. Kakak senior Lu Chen menggunakan teknik pembunuhan kelompok, pangkatnya harus sangat tinggi, jika tidak, tidak akan ada kekuatan seperti itu. Kakak senior Lu Chen hanya berada di tahap tengah Dewa Emas, tetapi dia memiliki kekuatan membunuh kelompok yang tidak normal.
Saya khawatir pasukan abadi emas Yaozu akan dimusnahkan, dan puncak Nixue stabil. Pada saat itu, 50.000 dewa emas di belakang, menyaksikan pembantaian besar-besaran Lu Chen, semua orang tercengang dan terkejut.